Jadi perempuan itu menurut saya memang suatu keindahan ya. Sebenarnya dengan adanya RUU PKS ini, kami gitu ya sebagai perempuan itu merasa bahwa negara itu memberikan perlindungan kepada kami gitu ya, khususnya para perempuan, kayak berpakaian mungkin. Saya rapi gak? Sedikit ya. Berarti perempuan juga nih Tapi pelakunya. harusnya laki-laki itu jangan mudah tergoda harusnya. Dan bahkan saya tuh pengen tahu juga sih, apakah Teh Upet punya pengalaman? Kan bisa saja Teh sama pacar gitu. Jomblo. Karena kita itu mahal gitu kan. Kitanya terlalu indah untuk dijamah-jamah. Terlalu murah Teh ya? Iya gitu. Gitu. Nah, dan juga buat para rekan. Ya, bilang rekan aja Teh. Kenapa harus lihat ke saya gitu? Ini ada rekannya. Juga jangan mudah tergoda dong. Enggak. Laki-laki mahal. Serius. Laki-laki juga harus mahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Ngorek, ngobrol bareng Rekan dan Rekanita. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Oke, pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat luar biasa untuk Rekan dan Rekanita, di mana pada acara Ngorek ini setelah sekian lama kita tak berjumpa, setelah sekian lama kita tak menyapa satu sama lain. Pada kali ini, sore ini kita bisa mengadakan ngorek bareng salah satu rekanita teruc-uc, yang mana sangat spesial sekali, orangnya juga sangat spesial, terus pembahasannya juga, dan tempatnya pun sangat spesial. Oke, mungkin sebelum kita panjang lebar lagi, kita akan menyapa dulu salah satu rekanita kita. Selamat sore Teh Ulpah ya, Teh Ulpah Nur Solihat. Teh Ulpah Nur Solihat. Kalau rekan-rekan Ibnu sering memanggilnya Teh Upet. Pasti tahulah rekan-rekan Ibnu ini Teh Upet. Teh Upet, kenapa dipanggilnya Teh Upet? Gak tahu itu panggilan dari siapa ya awalnya. Ramdan. Saya dipanggil apa saya nerima aja sih. Nerima aja, ya. wih, soleha. Dipanggil sayang mau nggak? Oke, gimana nih Teh Ulpah, kabarnya sehat ah? Alhamdulillah sehat. Kemarin pulang ya, OTW? Iya, kemarin sempat pulang kampung dulu. Dari mana Teh? Saya kebetulan memang kemarin 3 bulan pulang 3 bulan? ke Karawang, ya. Karawang? Bukannya Karawang itu zona merah? Karawang. Aman, tapi aman sekarang? Aman nggak? Insya Allah aman. Nanti saya takut habis pulang ngorek terdampak nanti ini kameramen, ada bahaya, tanggung jawab nanti. Oke Teh Upet, kegiatannya apa saja sekarang? Sekarang alhamdulillah saya mahasiswi di IAIC, ngambil program MPI pasca sarjana. Widih, S2 berarti ya? Iya, alhamdulillah. Keren. Kemudian kesibukan saya lainnya, insya Allah saya ngajar di sekolah tak? ya, ngajar di MI. Kemudian saya juga di LPP Ibnu IPPNU. Oke, gimana nih perkembangan LPP Ibnu IPPNU atau programnya seperti apa Teh? Alhamdulillah, walaupun emang kemarin sempat pandemi, tapi program LPP ini masih tetap berjalan seperti Ngoko, kemarin ngobrol bareng toko itu. Ngoko, ya. okay. Kemarin itu programnya ketua ya. Iri aku sama ketua. Sempat ngobrol sama berbagai toko gitu ya, ya, banyak toko gitu. Kemudian program kita ini jelas. Apa Teh? Ngorek. Ngorek. Oke, terus kemudian untuk program ke depan kita lagi buat skrip untuk film Sebuah Alasan. Iya benar. Itu perkembangannya, film tersebut mau kapan Teh dieksekusinya? Rencana? Insya Allah setelah rampung skrip ini langsung nanti kita syuting gitu ya, langsung insya Allah bulan Agustus atau mungkin September kita mulai launching. Ada bocoran nggak nih tentang film Sebuah Alasan 2 ini tentang apa? Tentunya film Sebuah Alasan kedua ini akan lebih seru ya, lebih mengejutkan. Soalnya kita akan bahas tidak sebuah alasan satu tuh
ngebahas tentang internal, Iya, internal. IPP, IPNU dan IPNU. IPPNU. Nah kalau sekarang tuh kayak lebih terjun ke masyarakat, menjauh masyarakat, tentang kampus juga. Oke. Gitu. Berarti kita lebih kepada apa namanya masyarakat luas lah ya. Iya. Oke. Dan tidak akan dibocorkan di sini. Tunggu aja filmnya. Asik. Oke, ditunggu ya rekan dan semua. Oke, TUPET ini di TUPET sendiri, gak apa-apa ya TUPET manggilnya lah. Udah terbiasa TUPET. Di LPP IPNU PPNU sendiri tugasnya seperti apa atau apa jabatannya lah apa gitu. Kebetulan saya diamanahi jadi Pemred. Pemred itu apa? pemimpin redaksi. Oh, pemimpin redaksi. Itu tugasnya apa aja? Tugasnya itu seperti menyeleksi konten-konten yang bakal ditayangin di LPP gitu, kayak ini tuh layak apa enggak sih, manfaat apa enggak sih, kayak gitu. Terus juga kayak misalnya mau tokoh nih, kira-kira apa nih yang kayak semisal konten-konten itu kayak topiknya itu apa yang mau dibahas gitu. Jadi saya paling menyeleksi aja sih gitu. Kayak KPI ya? Bener gak sih? Hah? Kayak KPI ya? Oke, mungkin itu tugas TUPET di LPNU itu sebagai Pemred ya. Pemred itu kalau gak salah kayak buat nikah-nikahan gitu ya, dan Pemred. Prawet. Si connect atuh. Enggak penting sumpah. Nah, selanjutnya saya tuh entah malam atau beberapa hari ke belakang sempat menyimak di grup IPNU IPPNU Kabupaten Tasik, sangat ramai sekali, menjadi satu pembahasan yang menarik, akan menjadi polemik lah untuk kalangan masyarakat secara keseluruhan, di mana saya itu melihat ada sebuah pamflet dari IPPNU sendiri, yaitu membuat kajian mengenai tentang RUU PKS. Nah, ini sangat menarik sekali, dan kebetulan yang menjadi moderator dalam kajian tersebut ini adalah TUPET. Makanya saya tepat sekali untuk menanyakan seputar tentang RUU PKS. Nah, TUPET, kenapa sih IPPNU sendiri kemarin mau mengangkat tentang RUU PKS ini? Soalnya kami lihat dari ini kan benar-benar faktual banget ya. Terus juga tentang RUU PKS ini benar-benar sangat disayangkan, terutama bagi kami kaum wanita gitu, seperti apa ya, terdorong gitu, kok bisa gue jadi pengen. Ini juga pematerinya juga sangat luar biasa sekali menurut saya. Bumia ini aktif di berbagai Aktivis lah ya. aktivis, ya benar, di berbagai keperempuanan gitu. Jadi tepat sekali pematerinya oleh Bumia ini. Nah, mungkin rekan kita juga di luar sana belum ada yang tahu nih Teh, RUU PKS itu apa sih gitu. Bisa dijelaskan nggak sedikit Teh? Boleh. RUU PKS ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi di RUU PKS ini terdapat 16 pasal dan 184 ayat. 16 pasal. Iya. Banyak ya, emang banyak banget. Dan ini tuh gak cuma ngebahas tentang, jadi kekerasan seksual itu banyak sekali ya, gak cuma kayak penganiayaan kayak pelecehan, pemerkosaan, gak cuma itu. Jadi di RUU PKS ini di pasal 11 tepatnya itu dibahas tentang 9 apa saja sih jadi kekerasan seksual itu meliputi apa saja, itu dibahas 9, diantaranya ada pemerkosaan, terus pelecehan, aborsi kayak gitu. Masih banyak lagi. Jadi lebih komprehensif lah ya artinya, karena kalau setahu saya ya, kalau lebih kepada pemerkosaan, setahu saya itu udah ada payung hukumnya. Cuman RUU PKS ini juga setahu saya lebih komprehensif gitu, lebih mencakup segala hal lah intinya gitu. Karena di RUU PKS ini ada, kalau kata itu pasal 22 ngebahas tentang penanganan kemudian pemulihan. Jadi kan kalau korban setelah menjadi korban kekerasan seksual itu kan nggak cuma keperempuanannya gitu yang hilang, yang direnggut, tapi juga kan mentalnya. Jadi psikologisnya juga ya. Iya betul. Jadi korban itu selain pelakunya tentunya harus dipidana, tentu juga harus ada penanganan buat korban seperti pemulihan, terus kayak buat penanganan dari dokter kejiwaan, psikiater kayak gitu. Jadi kan
soalnya kan pasti mentalnya bakal terganggu sekali gitu bener. kan. Nah, tadi saya sempat mendengar dari Teh Upet sendiri bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya yang sifatnya fisik saja ya. Kalau saya katakan seperti itu. Nah, bagi Teh Upet sendiri nih, definisi kekerasan seksual itu apa sih? Nah kan kekerasan itu kan satu tindakan ya, tindakan penganiayaan. Itu arti kekerasan seksual itu kan berarti mengacu berorientasi pada kasus seksual. Jadi kan setelah dilecehkan gitu, kemudian dianiaya pula gitu kan. Tapi kekerasan seksual itu menurut saya itu nggak cuma hanya sebatas hubungan fisik gitu kan, tapi kayak semisal kayak kita Media sosial ya. gitu, media Bisa sosial terjadi. sekarang kan banyak gitu ya, kayak semisal video call sama pacar. Video call di kayak WA gitu. Pernah ngalamin nggak Teh? Alhamdulillah belum. Dan nggak mau kayak gitu. Jadi Dan di antara Teh Upet mungkin di luar sana banyak juga sih ya perempuan-perempuan yang merasa di media sosialnya diperlakukan seperti itu ya. Kenapa saya tadi mengatakan apa sih kekerasan seksual gitu? Karena jujur saja gitu, bagi saya pribadi ketika kita mengatakan seks gitu, otomatis pikiran itu truk gitu kan, fisik gitu, hubungan fisik gitu kan. Nah, artinya kan sangat harus ada paradigma yang diubah gak sih? Bener gak sih? betul. Sebenarnya harus Sudut diubah pandang. gitu, harus diubah sudut pandangnya gitu. Walaupun emang sebenarnya pasti akan mengarah ke negatif, Iya. tapi kan ya namanya hubungan seksual kan maksudnya harus tepat orangnya, sasarannya, tempatnya juga kan harus Iya. tepat juga gitu. Bener. Nah, Teh, RUU PKS sendiri nih, setahu saya ya, saya melihat sedikit baca-baca lah, meskipun belum baca draftnya keseluruhan, bahwa kalau nggak salah RUU PKS ini menjadi prolegnas dari tahun 2017 lah, bener Iya. nggak? Betul sekali. Sebenarnya rancangan RUU PKS ini setelah dirancang gitu ya, di draft oleh Komnas Perempuan gitu. Itu dari tahun 2016, 2014, 2016. Oh, berarti udah dari 2014. Iya, udah dari 2014. Kemudian 2017 alhamdulillah bisa masuk ke prolegnas. Prolegnas. Ya. Sebenarnya dengan adanya RUU PKS ini, kami gitu ya sebagai perempuan itu merasa bahwa negara itu memberikan perlindungan kepada kami gitu ya, khususnya para perempuan. Tapi kan sebenarnya kekerasan seksual ini bisa kita lihat tidak hanya buat perempuan, tapi Nah, buat ini anak-anak serius. juga ya kan. Laki-laki juga dong. Oh iya, anak-anak Serius. laki-laki dan perempuan, karena sekarang kan banyak banget ya kasus. Saya lihat di berita-berita itu anak-anak gitu ya, usia ya sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke bawah itu sudah dilakukan seperti itu gitu. Itu kan gimana mentalnya gitu kan. Makanya sebenarnya kami sangat menyayangkan sekali gitu ya. Mungkin bukan hanya pihak kami, pihak perempuan yang sangat menyayangkan bahwa kenapa sih RUU PKS ini setelah masuk ke prolegnas kenapa harus ditarik kembali gitu kan. Dicabut lagi ya. Kenapa harus ditarik lagi gitu. Padahal ini tuh buat perlindungan buat kami gitu ya sebagai perempuan gitu. Oke, nah yang menjadi kendala nih di DPR sendiri nih apa sih? Katanya sih yang saya di berita ya yang saya baca bahwa nggak ada waktu untuk membahas RUU PKS, nggak ada waktu, nggak ada apalah gitu. Bahkan kemarin saya sempat mendengar bahwa DPR juga masih diskusi soal judul RUU PKS sendiri. Padahal saya lihat RUU yang lain kok bisa disahkan, kok bisa dibahas. Nah ini yang per hari ini kekerasan seksual di Indonesia, bahkan di Tasikmalaya sendiri mungkin banyak gitu kan tuh ya, benar gak sih? Iya, malah sekarang ini pandemi lagi pandemi malah meningkat, malah ada aja. Tapi yang saya lihat atau yang saya baca ada miskonsepsi dalam arti bahwa ada yang mengatakan RUU PKS ini cenderung kepada LGBT. Terus RUU PKS ini cenderung untuk kepada perzinahan dan yang lainnya lah. Masih banyak lah. Tapi saya yakin gitu, bahwa setiap agama pada dasarnya gitu tidak menginginkan seksual itu terjadi tanpa ada
hubungan yang legal lah, harus tanpa ya kalau disuruh mah kawin lah gitu kan. Saya yakin gitu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Saya pengen tahu sih dari sudut pandang laki-laki itu seperti apa gitu tentang RUU PKS ini. Apakah harusnya disahkan atau enggak gitu? Dari kacamata saya pribadi bahwa memang penting sih RUU PKS ini harus disahkan oleh balik DPR gitu. Karena kenapa? Karena RUU PKS ini bukan berbicara perempuan saja, tapi laki-laki juga sama gitu. Berarti ini menjadi payung hukum untuk kita semua kan. Karena yang saya lihat bahwa 1 dari 6 orang perempuan per hari itu mengalami kekerasan seksual. Begitu pula dengan laki-laki, 1 dari 3 orang laki-laki per hari itu menjadi korban seksual oleh perempuan loh. Ini kan ada. Emang ada. Ada serius. Ada serius ada ini. Bahkan orang laki-lakinya curhat ke saya. Ya karena sebenarnya ya pelaku kekerasan seksual ini kan gak cuma laki-laki ya. Iya. Bisa juga semisal masa lalu perempuan ini pernah jadi korban, kemudian dendam. Tadi kan saya bilang ketika jadi korban tidak ada penanganan, pemulihan mental, jadi kan mereka kayak dendam. Kemudian dendam gitu ya, benar. Kemudian melakukan. Tapi menurut saya sih kalau kekerasan sama cowok merupakan keuntungan juga sih gitu. Bukan sih. Jalan sampai Memang benar sih Teh, dalam arti iya seperti itulah bahwa kekerasan ini tidak hanya dialami oleh perempuan gitu kan. Dan bahkan saya tuh pengen tahu juga sih apakah Teh Upet punya pengalaman? Kan bisa saja Teh sama pacar gitu di video call malam-malam disuruh apa kek pernah nggak? Jomblo guys. Jadi mungkin saya kurang tepat sasaran ya berbicaranya. Jomblo. Tapi potensial jomblo loh yang melakukan seperti itu. Serius. Jadi bisa dengan siapa saja ya? Jadi kalau kata teman-teman perempuan itu pacek boy. Sekarang pet girl dong. Bentar, ini kan ngorek deh. Saya yang punya ini. Tapi ini yang berkuasa ya Allah. Oke Teh, lanjut Teh. Tadi kita udah berbicara mengenai RUU PKS, terus dari PPNU sendiri. Tapi kajiannya udah belum sih PPNU? Belum. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih, ya belum. Jadi kapan? Nanti saksikan tanggal 10 Juli hari 10 Jumat. Juli. Berarti besok dong? Iya, besok. Oke, besok. Kalau emang ditayanginnya hari ini? Hah? Malam. Berarti 10 Juli hari Jumat di lokasinya di MHF Cipasung. Kemudian karena peserta terbatas, kami juga akan melakukan live IG. Live streaming ya? Iya, betul. Oke. Nah itu, hah? Di channel mana live-nya? Di channel mana ada live-nya? Live IG di channel IPPNU Tasik. IPPNU Tasik. Kenapa kayak LPP itu? IPPNU. Channel YouTube gue. Giveaway wah. Oke, nah dari TUPET sendiri nih, kita udah panjang lebar tadi tips untuk pencegahan kekerasan seksual itu gimana sih caranya untuk kita itu menjauhi orang-orang yang ya kayak ini nih muka-muka kameramen pelaku lah. Gimana Teh untuk menjauhinya Teh? Sebenarnya pelaku kejahatan itu kan nggak hanya keinginan pelaku ya untuk melakukan, tapi kan ada kesempatan Ya, bagi pelaku. benar. Nah, jadi kalau menurut saya saran saya itu kayak berpakaian mungkin. Terus Harus juga, tertutup lah ya. betul. Jangan menggoda ya. Nah, berarti perempuan juga nih Tapi pelakunya. harusnya laki-laki itu jangan mudah tergoda harusnya. Ya Teh kan yang namanya lihat suatu keindahan itu kan berat Pak. Tuh kan gampang tergoda katanya. Aduh. Terus gimana Teh? Terus perilaku mungkinnya harus agak-agak dijaga gitu kan. Bagaimana sih perilaku kita terhadap sesama perempuan, Iya. perilaku terhadap kayak gini, saya juga harus jaga perilaku sebenarnya. Kalem Teh, kalem, santai, jangan ngegas Teh. Beda konteksnya, santai. Ya kayak gitu mungkin. Karena saya juga sering ngobrol lah bareng teman-teman di kampus gitu Teh. Bagi mereka sendiri nih, pelecehan seksual itu bukan yang lebih kepada fisik. Tapi ketika dia jalan kaki terus dipanggil sama laki-laki lah, woi, dengan kata-kata inilah ya, bagi dia itu adalah pelecehan seksual gitu.
Bener gak sih? Berarti bener juga, perempuan itu harus menutupi, harus rapi lah berpakaiannya gitu kan ya? Saya rapi gak? Sedikit ya. Enggak, rapi terapi. Oke, closing statement dari Teupet terhadap pembahasan kita kali ini. Silakan Teupet. Jadi perempuan itu menurut saya memang suatu keindahan ya. Suatu keindahan. Terus juga kan dulu memang ketika zaman jahiliyah perempuan itu emang benar-benar direndahkan kan. Tapi ketika Rasul datang, Rasulullah itu kan sudah mengangkat derajat wanita gitu. Bahkan kan di Indonesia sendiri banyak sekali kan pahlawan-pahlawan Indonesia seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, itu kan mereka kan mengangkat martabat perempuan kan. Jadi sangat disayangkan kalau sekarang gitu kekerasan seksual ini masih beredar, masih banyak sekali gitu. Mungkin tadi yang saya katakan salah satunya mungkin karena kita sendiri yang kurang menjaga pakaian, perilaku gitu. Nah, jadi untuk rekan Nita semuanya, juga untuk perempuan di seluruh Indonesia, pelajar khususnya, tolong dijaga kerapihan berpakaian, perilaku, etika gitu. Pergaulan juga sih ya. Iya betul, pergaulan yang paling penting gitu. Harus jaga-jaga gitu. Pergaulan sama rekan pergaulan Diskriminasi ini namanya. sama laki-laki gitu ya. Harus bisa dijaga, harus bisa selektif dalam memilih teman gitu kan. Lingkungan juga itu kan sangat berpengaruh. Karena kita itu mahal gitu kan. Kitanya terlalu indah untuk dijamah-jamah. Kalau murah tuh ya. Iya gitu. Jadi kita ini begitu mahal dan kita ini begitu indah gitu. Dia harusnya emang harus tertutup rapi, dibungkus rapi, dikemas rapi kayak gitu biar lebih menarik. Paham. Gitu nah, dan juga buat para rekan. Ya, bilang rekan aja teh. Kenapa harus lihat ke saya Kan gitu? ini ada rekannya. Juga jangan mudah tergoda dong. Enggak. Laki-laki mahal loh. Serius. Laki-laki juga harus mahal ya. Emang mahal. Coba kalau ada laki perempuan pakai apa coba? Pakai apa? Nanti kalau nikah sama siapa coba? Mahal kan? Ya pokoknya gitu untuk khusus untuk perempuan kalian itu mahal gitu. Oke, rekan dan rekanita, itulah tadi pembicaraan bersama Teupet ya. Sangat asik sekali dari kita mulai membahas mengenai LPP, terus RUU PKS, dan harapan dia, arahan dari dia sendiri nih, itu harus didengar untuk perempuan dan laki-laki semuanya. Oke, dari saya pribadi bahwa ketika kita ingin memperjuangkan RUU PKS ini, tolong jangan cuma sebatas terbawa oleh media sosial ketika ada petisi untuk mengesahkan RUU PKS tanpa kita membaca draftnya lebih dalam. Karena ini sangat penting sekali untuk masyarakat biar kontranya pun ada dasar gitu kan, dan yang pro-nya pun punya dasar yang sangat kuat. Maka tolong pahami lebih dalam lagi draft RUU PKS ini, dan mari kita bersama-sama mendukung RUU PKS ini untuk segera disahkan, karena ini sangat penting sekali untuk kita semua. Oke, mungkin Teupet, terima kasih banyak udah mau ajak ngobrol bareng saya pribadi dan teman-teman tim yang sangat luar biasa. Sekarang kemana teh? Sekarang pulang teh? Pulang. Oke, sekarang ternyata Mau udah. ikut? Hah? Nih. Nanyain ke Pemret gimana layak nggak gitu? Enggak. Dan sekarang Enggak. Barusan dia nanya mau ikut enggak. Nah ini kalau dari saya ini adalah pintu daripada kekerasan seksual nantinya kan. Oke, terima kasih banyak Teupet, sehat-sehat selalu. Semoga cita-citanya tercapai. Amin ya Allah. Amin. Oke, mungkin sekian dari saya pribadi, dan untuk rekan-rekan semua tolong tonton terus konten-konten dari LPP IPNU IPNU Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.